Lembaga survei mulai mengungkap hasil risetnya tentang elektabilitas kandidat calon presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024. Bahkan simulasi terhadap pasangan kandidat capres dan cawapres juga sudah dilakukan untuk mengukur keberhasilan komunikasi politik antar parpol. Sebelum mengulasnya dengan para narasumber, saya ajak Anda untuk melihat lebih dulu angka elektabilitas yang diperoleh para politikus yang namanya digadang-gadang akan menjadi bakal calon presiden tahun 2024. Kita lihat yang pertama, ini adalah elektabilitas, ya. Kita lihat yang pertama ini ada elektabilitas calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan Carta Politika pada tanggal 4 hingga 12 November 2022. Dapat kita lihat ada 3 nama yang sering muncul di urutan teratas ya. Ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo Subianto. Kita bisa lihat masing-masing angkanya, Ganjar di 32,6, Anies Baswedan di 23,1, kemudian Prabowo Subianto di 22%, kemudian dilanjutkan dengan Ridwan Kamil di angka 5,6% dan Agus Harimurti Yudhoyono di angka 3,5%. Ya, selanjutnya kita lihat elektabilitas calon presiden atau bakal calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan Foxpol Center pada tanggal 22 Oktober hingga 7 November 2022. Kali ini urutan teratas justru ditempati oleh Anies Baswedan 26,1%, kemudian Ganjar Pranowo 25%, kemudian Prabowo Subianto 20,7%, Ridwan Kamil 6,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,4%. Anda perlu mengetahui di periode ini ya, periode survei 22 Oktober hingga 7 November, tanggal 2 November, itu Presiden Joko Widodo sempat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo mengatakan kenapa harus minta restu, saya sudah dukung Prabowo, gitu kurang lebih pernyataannya. Kita lihat grafik yang berikutnya adalah perolehan simulasi ya, kalau misalnya dipasang-pasangkan nih, 3 pasangan capres-cawapres dari lembaga survei Carta Politika. Jadi pasangan Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto berada di urutan teratas 34,3, kemudian Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 29,1. Ini pasangan Anies dan AHY ini sebenarnya sudah bolak-balik bertemu, sudah konsolidasi, tapi masih memang belum diumumkan sampai sekarang begitu ya. Tapi mungkin masih menghitung dan melihat bagaimana sebenarnya popularitas mereka di survei. Kemudian yang ketiga ada Prabowo Subianto dan juga Muhaimin Iskandar di 25,9%, 10,11% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, periode surveinya di tanggal 4 sampai 12 November 2022. Kalau Anda ingat di tanggal 7 November ini lagi-lagi Presiden Joko Widodo memberikan endorsement ya kepada Prabowo Subianto itu di acaranya Perindo dan mengatakan setelah ini gilirannya Prabowo Subianto. Dan kemudian kita lihat simulasi 3 pasangan capres cawapres berdasarkan survei Foxpol Center ada Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono 37,3%, kemudian Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto 28%, Prabowo Subianto Puan Maharani 23,4%, tidak tahu tidak jawab sekitar 11%. Sama periode surveinya yang dilakukan oleh Foxpol adalah 22 Oktober dan 7 November 2022. Ini tadi adalah angka elektabilitas kandidat calon presiden dari 2 lembaga survei yang akan diulas lebih detail karena menarik kalau misalnya kita lihat dari hasil 2 lembaga survei ini, hasil 1-2-nya berbeda ya, sekalipun pergerakannya juga tidak banyak dan kita harus ingat ada ketentuan tertentu ya berkaitan dengan hasil survei ini.